Hello everyone, kembali lagi bersama Manik. This is my gallery. Perkenalan dulu ya. Nama aku Manik Widyasari Mesa, bisa dipanggil Manik. Bisa dipanggil Manik CK juga. Nah, back to topic. BTW di sini aku mau membahas mengenai konsep-konsep dalam hubungan internasional dan aktor-aktor dalam hubungan internasional. Jadi, di sini aku mau menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam hubungan internasional. Konsep-konsep dalam hubungan internasional dibagi menjadi tiga, yaitu unit level, level sistemik, dan individu. Unit level kemudian dibagi menjadi tiga lagi, yaitu tipe rezim, status quo negara, dan agama. Selanjutnya, yaitu individu. Individu dibagi menjadi faktor-faktor psikologis, ilmu teknologi dan hubungan internasional, politik birokrat, dan kelompok-kelompok keagamaan, etnis, dan yang menarik diri. Selanjutnya, yang terakhir adalah level sistemik. Level sistemik dibagi menjadi 4, yaitu ada kekuasaan, polaritas, interdependensi, dan dependensi. Kembali ke moderator. Di tampilan selanjutnya ini kalian bisa lihat aktor-aktor dari hubungan internasional sendiri. Ada negara dan aktor non-negara. Aktor non-negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu legitimate non-state dan non-legitimate non-state. Legitimate non-state itu terdiri dari organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Untuk non-legitimate non-state kita juga akan bahas ya. Jadi yang pertama, kita ke negara dulu. Apa sih arti negara? Menurut Goldstein 2005, negara adalah sebuah kesatuan dari beberapa populasi penduduk yang diatur dan dikontrol oleh suatu pemerintahan. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika hubungan internasional. Peran negara dalam hubungan internasional ada melakukan interaksi berupa perjanjian, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian ada melakukan hal-hal terkait urusan dan kebijakan internasional untuk mencapai kepentingan. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari sebuah negara. Secara konstitutif, negara memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan, dan kedaulatan. Secara deklaratif, berdasarkan pada de jure dan de facto. Contoh interaksi negara dalam hubungan internasional bisa dilihat dalam contoh kerjasama Indonesia dan India. Di sela konferensi tingkat tinggi G20 di Osaka, Jepang, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Mereka membicarakan kerjasama masalah ekonomi dan juga maritim di masa mendatang. Dalam bidang maritim, Saudara, Presiden Jokowi memandang perlunya memperluas interaksi bisnis dalam kerjasama maritim kedua negara. Nah, setelah membahas negara, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai organisasi internasional. Organisasi internasional pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu IGO, Intergovernmental Organization, dan International or Non-Governmental Organization. IGO sendiri dalam bahasa Indonesia adalah organisasi internasional antar pemerintah, di mana tujuannya adalah menciptakan mekanisme bagi penduduk dunia untuk bekerja lebih berhasil bersama dalam bidang perdamaian dan keamanan. Selain itu juga menangani masalah ekonomi dan sosial. Untuk non-governmental organization, yaitu secara internasional dan secara regional. Trust us, the worst is yet ahead of us. It's a virus that many people still don't understand. We have spoken previously about the factors countries must consider as they plan to start lifting the so-called lockdown restrictions.
fish, and 0% of plastic. Setelah ada negara dan organisasi internasional, pembahasan selanjutnya adalah mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau dalam bahasa Inggrisnya Multinational Corporation merupakan badan usaha yang bergerak dalam upaya mencari keuntungan yang ruang usahanya melintasi batas-batas negara. Adapun ciri-ciri dari MNC sendiri adalah seperti yang kalian bisa lihat. Contoh MNC di Indonesia yaitu Semen Indonesia, Garuda Food, Freeport Indonesia, Proto Laboratories, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk contoh MNC di luar negeri ada Google, Apple Incorporation, SAS Institute, NetApp, Microsoft, McDonald's, Toyota, Royal Dutch Shell, and the others. Nah, selanjutnya akan ada tayangan bagaimana sih bekerja di MNC di luar negeri, khususnya di Microsoft. Swipe left for study content. I work in iOS in the Office Extensibility team. We basically make APIs for developers to come along and integrate with Office. I've only been here about 8 months now, such a short time, and I already get to work on code that's out there to everybody who uses Office on iPad. Having the ability to wear multiple hats and work with people that are creative yet technical allows us to be more of a team. We're able to make better experiences. I think our entire team is incredibly passionate and motivated to take on big risks and big challenges. So next, kita akan membahas mengenai non-legitimate non-state actors atau aktor negara tidak sah. Ada 3. Yang pertama, Transnational Criminal Organization, National Liberation Movement, dan Terrorist Group. Yang pertama, kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisasi antar lintas batas negara. Diatur juga dalam pasal 3 ayat 2 UNCATOC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Kemudian ada National Liberation Movement, adalah gerakan yang bertujuan membebaskan suatu wilayah tertentu dan penduduknya dari rezim yang dianggap sebagai penindas atau dikuasai asing. Yang terakhir adalah kelompok teroris atau terrorist group. Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang sebagai masyarakat luas. Contohnya itu ada ISIS, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram, Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, dan masih banyak lagi. Well, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai individual actors atau aktor individu. Aktor individu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan internasional, terutama ikut menggerakkan realisasi dari hubungan antar negara secara tidak langsung maupun langsung dari segi sosial politik hingga sosial budaya. Salah satu contoh dari peran aktor sosial politik adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan tokoh revolusioner anti politik apartheid di Afrika Selatan. Selanjutnya adalah pengaruh dari aktor sosial budaya yang juga ikut mempengaruhi aktivitas dari hubungan internasional. Salah satunya di sini ada aktivitas dari Hallyu Wave. Di sini aku mengambil 2 tokoh besar yang berperan penting dalam penyebaran Hallyu Wave, yaitu si Won Choi dari Super Junior dan G-Dragon Big Bang. On this offline ad campaign holds a deeper meaning that has media outlets everywhere buzzing. This is because G-Dragon is the first K-pop star to be selected for an official large-scale ad campaign in China since 2016. This ad campaign has become a hot topic in the Chinese market. With G-Dragon's star power, Chapai is already seeing substantial results through their ad campaign with the K-pop singer. Upon the release of G-Dragon's ad campaign, a Chinese fan bought 818 packs of the soft drink, symbolizing G-Dragon's birthday, August 18, and uploaded a picture of all 818 packs on social media. Through this ad campaign,